Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini akan bincang dengan seorang tokoh pengusaha muda yang betul-betul memulainya dari nol sama sekali hingga menjadi sangat besar sekarang ini. Bahkan ia pernah tercatat menjadi salah satu orang terkaya di dalam daftar salah satu majalah dunia. Dan ia sekarang mulai mencoba masuk di dunia politik. Saya ingin segera bincang dengan seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat malam Mas. Gimana Mbak Indi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kesini pakai Jalan kaki akhirnya. karena apa ini jalan kaki dari mana ke mana dan karena apa? Silakan Ya. sambil dulu, istirahat kaki dulu deh. Macetnya nggak kira-kira. Aha. Ya agak basah-basah dikit lah. Dan lumayan juga sih ada 1 kilo. Beneran jalan Habis kunci gitu. mobil ngunci. Mobil kunci. Terus nyoba Takut nyari. dimarahin Mbak Indi akhirnya aku. Udah pada ditungguin soalnya. sorry banget. Berarti udah tahu dong kalau misalnya sekarang lagi hangat-hangatnya disebut-sebut sebagai balon. Balon. Gubernur DKI Jakarta udah tahu dong. Salah satu bidikannya adalah macet ya. Iya. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi kita lihat dulu ini ada profil Sandiaga Uno yang sudah disiapkan. Tak banyak pengusaha muda sukses di Indonesia yang kekayaannya diakui. Setidaknya oleh majalah Forbes dan Globe Asia yang menobatkan sosok muda ini di peringkat 29 dengan total kekayaan 400 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2009 silam. Ya, dialah Sandiaga Salahuddin Uno yang akrab disapa Sandiaga Uno. Anak dari pasangan Insinyur Razif Halik Uno dan Min Uno ini pernah di PHK saat krisis moneter tahun 1997-1998. Sandiaga merupakan pebisnis yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan investasi. Ia juga pernah memimpin sejumlah perusahaan. Karena ketertarikan dan performa yang baik di dunia bisnis, ia sempat ditunjuk menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2005 hingga 2008. Selain itu, Sandiaga juga aktif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, sehingga sempat menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi. Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Wichita State University dan George Washington University Amerika Serikat ini, jam terbangnya dalam dunia bisnis membawanya untuk menerima sebuah anugerah sebagai Indonesian Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia. Pria kelahiran Rumbai 28 Juni 1969 ini memiliki hobi olahraga lari, golf, dan basket. Ia menikahi Nur Asia dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kini, Sandiaga Uno mencoba terjun ke dunia politik. Beneran dari nol ya? Minus kali. Dari minus? Iya. Maksudnya minus? Kan waktu di PHK di tahun 97, selain kehilangan pekerjaan, saya tuh berutang. Biasalah waktu itu kan umur 26-27 tuh lagi feeling like on top of the world gitu. Jadi nggak punya tabungan, tabungannya di-invest terus ke saham. Begitu sahamnya jebol, bukan hanya harus nanggung rugi, tapi karena ada margin financing itu akhirnya dikejar-kejar bank waktu itu, minus. Minus ya? Oke. Dan yang memberikan istilahnya memberikan harapan lagi untuk Mas Sandi pertama kali gitu ketika semuanya minus di PHK, yang memberikan harapan lagi. Iya, pertama-tama saya ketemu kawan lama saya dari SMA, Mas Rosan, terus kita buat konsultan keuangan. Pikir gampang gitu waktu bikin usaha, ternyata 3 bulan pertama nggak dapet orderan, udah hampir putus asa juga. Terus terang yang memberi harapan itu keluarga. Dan istri saya terutama yang ya mungkin yang pertama kali invest di saya tuh istri saya gitu. Dia jual perhiasan, terus dia gunakan perhiasan itu untuk bayar kehidupan keseharian kita dan invest di ya bisnis kita gitu. Okay. Dan itu yang kalau istri saya aja punya keyakinan itu, kenapa saya
harus pesimis, harus negatif. Dan di situ mulai semangat saya timbul dan saya terus disemangati oleh dia sampai akhirnya kita dapat klien pertama kita. Oke, ada testimoni seseorang mengenai Sandiaga Uno di awal-awal ini. Berikut. Nama Sandi Uno tentu tidak bisa saya hapuskan dari kehidupan saya, terutama kehidupan perusahaan-perusahaan yang saya kelola dan saya pimpin. Waktu itu kita sudah ekspansi ke berbagai bidang dan sudah menjadi perusahaan yang lumayan besar. Tiba-tiba ada krisis moneter, ada krisis yang luar biasa hebatnya pada tahun 1997-1998 itu. Dan saya memang betul-betul waktu itu pengen melakukan konsolidasi agar kita bisa lepas dan bisa lolos dari krisis itu. Nah, ternyata ada anak muda kecil yang saya pikir siapa ini anak kecil ini datang dan dia ini menawarkan uang puluhan miliar. Waktu itu puluhan miliar itu kalau sekarang mungkin sudah ratusan miliar, dan menawarkan kepada saya dia bisa ikut memberikan solusi bagaimana Jawa Post Group melakukan konsolidasi. Dan saya pikir pikiran-pikirannya maju, pikiran-pikirannya sangat masuk akal, dan saya langsung percaya dengan apa yang diomongkan karena alasannya sangat kuat. Karena itu, oke, Anda bantu saya keluar dari krisis ini, dan ternyata betul-betul Sandi Uno brilian, kerja keras sekali, tidak mengenal waktu, bagaimana melakukan rapat-rapat dan memikirkan jalan keluar secara finansial supaya ini bisa segera keluar dari kesulitan. Dan ternyata anak kecil itu yang waktu itu saya anggap, aduh siapa ini, ternyata luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi setelah saya tahu beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang pengusaha keuangan yang sangat sukses, dan itulah Sandi Uno yang sekarang kita ikuti kisah hidupnya ini. Dapat dari mana sih? Dibilang anak kecil ini siapa sih? Gitu. Saya ingat banget, nggak akan pernah saya lupa itu. Saya minta janji ketemu beliau, kan beliau udah dahlan iskan, siapa yang nggak kenal tahun 97. Susah banget nggak dapet. Akhirnya saya tabrak aja gitu loh, saya tunggu di depan kantornya. Begitu keluar, dia bilang saya nggak punya waktu. Saya bilang saya hanya perlu waktu 3 menit aja Pak. Udah ikut jalan sama saya, ngomong di lift. Waktu itu saya tahu ada perusahaan yang perlu konsolidasi dan restrukturisasi. Jadi saya bilang di dalam lift itu, Pak, Bapak nggak perlu bayar saya Pak. Tapi kalau saya bisa restrukturisasi perusahaan Bapak, Bapak baru bisa bayar fee saya gitu loh. Terus dia tanya gitu, kalau pengusaha dikasih gratis kan seneng banget kan. Begitu dibilang nggak perlu bayar, ya udah dikasih kepercayaan. Tapi memang Pak Dahlan ini merupakan klien pertama saya, dan saya masih ingat tuh jumlahnya berapa yang saya tagihkan ke dia, dan sekarang saya laminating di laci saya kalau tagihan ke Jawa Post Group. Kalau saya lagi down saya suka buka-buka, inget waktu pertama kali saya bangun usaha. Dari berapa proposal akhirnya nyangkut di Pak Dahlan Iskan Ya, ini berapa? mungkin dari 15 dulu atau 15 sampai 17 yang ditolak gitu. Tolak. Dan sebetulnya sama Pak Dahlan juga mungkin kayaknya feeling saya dia bakal nolak juga, tapi begitu saya tabrak di lift gitu dan saya bilang gratis Pak, nggak perlu bayar, kecuali saya sukses Pak. Jadi kalau pengusaha itu begitu dikasih gratis dan hanya bayar kalau dia sukses kan, ya pasti memberikan kesempatan ya. Dan alhamdulillah Allah waktu itu bukakan jalan, saya dipercaya oleh dia, dan sekarang saya baru tahu ceritanya bahwa dia anggap saya anak kecil. Anak kecil ini siapa sih? Dan kelihatannya sebel banget dia. Masih nempel gitu ya. Dan dari situ kemudian Mas Andi berkembang. Ya. Itu udah otomatis bergulung aja begitu, atau memang banyak juga hambatan? Ya, ada jatuh bangunnya juga, ada periode kita nggak berhasil dalam proses kita berbisnis, sempat jatuh juga. Terus waktu krisis 2008 kita mengalami kesulitan juga. Terus tahun 2012-2013 juga ada perlambatan. Jadi ya bisnis itu jatuh bangun, dan seorang pebisnis yang sukses itu jatuhnya mungkin 13-14 kali, tapi dia bangkitnya 15-16 kali. Itu kuncinya. Ini kan kawan semua, Oke. dan semuanya pasti punya niat baik untuk menjadikan Jakarta lebih baik.
Jadi sayangnya demokrasi itu dipakai buat ajang pecah belah.